Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang basis data terdistribusi, yaitu sistem informasi penyewaan baju adat. Oke, baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nurul Aini Faradila. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Di era digital ini, pengelolaan bisnis penyewaan termasuk penyewaan baju adat semakin membutuhkan dukungan teknologi. Sistem informasi penyewaan baju adat hadir sebagai solusi modern untuk mengelola seluruh aspek operasional, mulai dari inventarisasi koleksi baju, pencatatan transaksi penyewaan, hingga manajemen data pelanggan dan staf. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang rentan kesalahan dan memakan waktu, sehingga memungkinkan operasional yang lebih efisien, akurat, dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini, pemilik usaha dapat dengan mudah melacak ketersediaan baju, memantau riwayat penyewaan, mengelola pembayaran dan denda, serta menganalisis tren penyewaan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan produktivitas, meminimalkan kerugian akibat human error, dan memberikan pengalaman yang lebih baik pelanggan maupun pengelola. Baik, di sini saya akan membacakan tentang IRD-nya. Yang pertama ada penyewa. Penyewa memiliki atribut 5, yaitu nama, alamat, email, nomor telepon, dan ID penyewa. Selanjutnya di penyewaan memiliki atribut ada 8, yaitu tanggal sewa, total penyewa, status penyewa, ID penyewaan, tanggal penyewaan, denda, ID baju, dan tanggal kembali. Dan selanjutnya pembayaran memiliki atribut ada 6, yaitu tanggal pembayaran, ID penyewa, status pembayaran, jumlah pembayaran, ID pembayaran, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada baju adat. Baju adat memiliki atribut 8, yaitu ID kategori, kondisi, ID baju, jenis adat, tarif sewa, ukuran, warna, dan nama baju. Selanjutnya ada kategori baju yang memiliki 3 atribut, yaitu ID penyewa, deskripsi kategori, dan nama kategori. Dan yang terakhir adalah staff. Staff memiliki ada 5 atribut, yaitu nama, password, jabatan, username, dan ID staff. Baik, selanjutnya adalah relasi. Relasi yang pertama adalah penyewa dan penyewaan yang memiliki one to many. Penjelasan singkatnya itu satu penyewa bisa melakukan banyak transaksi penyewaan. Alasannya yaitu pelanggan dapat menyewa baju berkali-kali di waktu yang berbeda. Selanjutnya baju adat dan penyewaan. Relasinya one to many. Penjelasannya satu baju adat dapat disewa dalam banyak transaksi penyewaan. Alasannya baju yang sama bisa disewakan berulang kali kepada pelanggan yang berbeda. Selanjutnya ada kategori baju dan baju adat. Relasinya one to many. Penjelasannya satu kategori baju dapat mengelompokkan banyak baju adat. Alasannya untuk memudahkan pengelompokan dan pencarian jenis baju adat. Selanjutnya penyewaan dan pembayaran. Relasinya yaitu one to many juga. Penjelasannya satu transaksi penyewaan dapat memiliki banyak pembayaran. Alasan singkatnya, pembayaran bisa dilakukan dalam beberapa tahap DP atau pelunasan. Selanjutnya staf dan entitas yang dikelola, penyewaan baju adat dan kategori. Memiliki relasi one to many untuk setiap entitas yang dikelola. Satu staf dapat mengelola atau mencatat memperbarui banyak data penyewaan baju adat dan kategori baju. Alasannya untuk melacak tanggung jawab staf dalam operasional sistem.
Baik, saya akan sebutkan. Di dalam database ada 6 tabel, yaitu baju adat, kategori baju, pembayaran, penyewa, dan penyewaan, terakhir staff. Baik, di dalam tabel penyewa ada ID penyewa, yaitu data tipe datanya integer, nama lengkap varchar 225, 55, nomor telepon varchar 20, alamat, teks, dan email, tipe datanya varchar 100. Selanjutnya, isi tabel memiliki 50 data, yang terlihat cuma 21. Baik, selanjutnya tabel baju adat yang di dalamnya ada ID baju, data tipe datanya integer, nama baju varchar 255, jenis adat varchar 100, ukuran varchar 20, warna varchar 50, kondisi teks, tarif sewa desimal 10,2, deskripsi teks, dan ID kategori integer. Ini isi tabel baju adat. Terlihat di sini ada 50. Selanjutnya, tabel penyewaan. Yang di dalamnya ada ID penyewaan, tipe datanya integer, ID penyewa integer, ID baju integer, tanggal sewa date, tanggal kembali date, dan tanggal pengembalian aktual date. Selanjutnya, isi tabel penyewaan. Di sini ada 100 tipe data, tapi yang terlihat cuma 19. Selanjutnya, tabel staff. Tabel staff ada ID staff, tipe datanya integer, nama lengkap varchar 255, jabatan varchar 100, username varchar 50, password varchar 250. Di sini terlihat ada isi tabel staff. Di sini isi tabel staffnya ada 50 dan yang terlihat cuma 18. Selanjutnya, tabel kategori. Di sini ada ID kategori, tipe datanya integer, nama kategori varchar 100, deskripsi kategori teks. Selanjutnya, isi tabel kategori baju ada 50 dan yang terlihat hanya 19. Selanjutnya, tabel pembayaran. Tabel pembayaran ada ID pembayaran, tipe datanya integer, ID penyewaan integer, metode pembayaran varchar 50, jumlah pembayaran desimal 10,2, tanggal pembayar date time, dan status pembayaran varchar 50. Terlihat di sini isi tabel pembayaran ada 100, tapi yang terlihat cuma 18. 100. Tipe datanya ada 106 dan yang terlihat hanya 18. Baik, kita masuk ke query pertama, yaitu menampilkan nama baju, jenis adat, dan tarif sewa dari tabel baju adat. Baik, kita masuk di select nama baju, jenis adat, tarif sewa from baju adat. Di bawah adalah tampilannya seperti yang dituliskan di sini. Ada tabel baju adat, jenis adat, dan tarif sewa dari tabel baju adat. Selanjutnya, query kedua menampilkan baju adat yang termasuk dalam kategori pakaian pengantin Jawa.
Baik, di sini tulisannya select BA nama baju, BA jenis adat, KB nama kategori from baju adat BA, join kategori baju KB on BA ID kategori, strip KB ID kategori, wear KB kategori sama dengan pakaian pengantin Jawa. Terlihat di sini pakaian pengantin Jawa terlihat ada 2 data. Selanjutnya query ketiga menampilkan semua transaksi penyewaan yang statusnya dipinjam. Di sini tulisannya select from penyewaan where status penyewaan sama dengan dipinjam. Terlihat di sini semua datanya yang muncul adalah status penyewaan yang dipinjam. Selanjutnya query keempat menampilkan pembayaran yang menggunakan metode transfer bank. Di sini tulisannya select from pembayaran where metode pembayaran sama dengan transfer bank. Di sini terlihat datanya di tulisannya metode pembayarannya semua berstatus transfer bank. Baik, selanjutnya yang kelima, query kelima menampilkan 5 baju adat dengan tarif sewa termahal, yaitu select nama baju, jenis adat, tarif sewa from baju adat order by tarif sewa dash limit 5. Di sini terlihat data ada 5 baju yang disewanya paling mahal. Baik, selanjutnya yang keenam. Query ke-6 menampilkan transaksi penyewaan yang memiliki denda lebih dari 0. Di sini select PID penyewaan, P nama lengkap, AS nama penyewa, BA nama baju, P denda from penyewaan, P join penyewa, P on P ID penyewa sama dengan P ID penyewa join baju adat, BA on P ID baju adat sama dengan BA titik ID baju adat ID baju where P denda kurang lebih 0. Di sini terlihat datanya ada yang dendanya sampai 100.000, 250.000. Selanjutnya query 7 menghitung total pendapatan dari semua transaksi penyewaan yang sudah dikembalikan. Di sini select sum total biaya as total pendapat dikembalikan from penyewaan where status penyewaan sama dengan dikembalikan. Jadi di sini jumlahnya ada 13.560.000 rupiah. Baik, selanjutnya menampilkan transaksi penyewaan yang terjadi antara tanggal 20 bulan 5 2025 dan tanggal 1 bulan 6 2025. Di sini tulisannya from penyewaan P join penyewaan P on P ID penyewa sama dengan P ID penyewa join baju adat BA on P ID baju adat sama dengan BA ID baju where P tanggal sewa between tanggal 20 bulan 5 2025 and tanggal 1 bulan 6 2025 order by P tanggal sewa as. Jangan lupa titik komanya. Di sini terlihat datanya transaksi penyewaan yang terjadi pada tanggal tersebut. Selanjutnya query ke-10 melihat transaksi penyewaan dalam rentan tanggal tertentu, misalnya bulan Maret 25.
Di sini select from penyewaan where tanggal sewa between dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Di sini terlihat datanya, ada yang dikembalikan, statusnya dipinjam, dikembalikan, terlambat, dikembalikan, pinjam, dan terlambat dikembalikan. Selanjutnya menampilkan transaksi yang dikembalikan tepat waktu, tidak ada denda. Di sini select ID penyewaan, ID penyewa, ID baju, tanggal atau sewa, tanggal pengembalian aktual from penyewaan where status pembayaran sama dengan dikembalikan and denda 0. Di sini terlihat datanya, menampilkan transaksi yang dikembalikan tepat waktu, tidak ada denda sedikit pun. Baik, yang terakhir mencari transaksi spesifik berdasarkan ID penyewa dan ID baju. Di sini select from penyewaan where ID penyewa sama dengan 28 and ID baju sama dengan 1. Titik koma. Inilah datanya yang mencari transaksi spesifik berdasarkan ID penyewa dan ID baju. Status penyewaannya dikembalikan semua. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.